Sekolah negeri dengan sistem pengajaran yang berkualitas, kemudahan dalam mengakses dokumen resmi, infrastruktur transportasi publik yang baik, akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik adalah berkat pengelolaan dana publik yang efisien serta pengadilan yang mudah diakses. Semua ini adalah contoh tata kelola pemerintahan yang Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu kajian dari hukum administrasi negara. Di video awal kalian sudah melihat mengenai good governance. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asas-asas hukum pemerintahan yang baik atau good governance. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nudo Prianda dengan nomor induk mahasiswa 2004899 dari program studi pendidikan kewarganegaraan kelas PKN 2020A. Video ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah hukum administrasi negara. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan atau disebut welfare state sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan Paris Emerson. Namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintahan. Nah, dalam pengertian ini terdapat dua poin penting, yaitu yang pertama terdapat pemerintahan dan yang kedua terdapat masyarakat. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, maka antara warga dan masyarakat, warga dan pemerintahan harus adanya kerjasama, bukan salah satunya malah mencari keuntungan sendiri begitu. Kalau salah satunya mencari keuntungan sendiri, maka nantinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tidak akan terwujud seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan AUPB. Menurut Philippus M. Hudson, AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Pada kenyataannya, AUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak. Dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Nah, sebenarnya mengapa AUPB ini nantinya atau disempurnakan menjadi asas hukum yang tertulis supaya pemerintah dalam menjalankan tupoksinya berguna atau terpaku kepada aturan-aturan hukum yang sudah tertulis supaya nantinya tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, setelah tadi kalian mendengar mengenai pengertian dan kedudukan dari AUPB, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik supaya kita menjadi tahu gitu apa kegunaan dari adanya AUPB itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi. Pada awalnya kemunculan AUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum, baik bagi warga negara dari tindakan pemerintahan. Nah, selain itu, adapun fungsi bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan yang terjadi pada administrasi negara dalam mempergunakan atau melakukan kebijakan yang jauh atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain itu bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. Mengapa demikian? Karena AUPB dapat dipergunakan sebagai gugatan
hal ini disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bagi hakim dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat. Nah, selain itu, AUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang yang nantinya akan menjadi peraturan yang tertulis. Saudara, tersangka kasus korupsi bantuan sosial Juliari Batubara kembali diperiksa oleh KPK. Tidak hanya Juliari, KPK juga memanggil 2 saksi lain terkait dengan kasus suap ini. Tersangka Juliari Batubara dengan menggunakan rompi oranye kembali diperiksa penyidik KPK. Juliari Batubara terjerat kasus dugaan suap bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Selain Juliari, KPK juga memanggil 2 saksi lainnya, Direktur PT Galasari Agroniaga Sejahtera, Adi Widiharto, dan Suwandi dari pihak swasta. Selain kasus korupsi dana bansos, KPK menjadwalkan memeriksa 12 orang saksi dalam kasus korupsi ekspor benih lobster, termasuk istri tersangka Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi. Namun hingga pukul 6 Jumat sore, Iis Rosita belum juga hadir. Iis sebelumnya sempat ditangkap KPK bersama suaminya di Bandara Soekarno-Hatta. Namun Iis kemudian dibebaskan. Bapak hanya langganan 6 importer aja, Pak. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini tim penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi. Ada 12 orang yang dipanggil oleh tim penyidik KPK. Satu diantaranya adalah saksi Iis Rosita Dewi selaku istri dari tersangka EP. Tentu perkembangan mengenai hasil pemeriksaan dari para saksi yang hadir pada hari ini akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, dalam video tadi merupakan salah satu contoh mengapa warga negara atau masyarakat sulit atau sering menyebut pemerintah itu tidak adil. Mengapa demikian? Karena dari contoh tadi salah satunya yaitu korupsi bansos yang dilakukan oleh salah satu menteri sosial yaitu Bapak Juliari Batubara. Nah, sebenarnya seharusnya adanya menteri-menteri ini sebagai pembantu dari adanya presiden. Namun, mengapa hak yang seharusnya diterima oleh warga malah diambil untuk kepentingan sendiri begitu? Apalagi bisa kita lihat korupsi bansos yang telah dilakukan itu merupakan bansos sebagai bantuan dari adanya COVID-19 yang sudah terjadi pada awal tahun 2020 itu sendiri. Lalu mengapa begitu? Hak yang diterima masyarakat seharusnya diterima, tapi malah diterima oleh pejabat-pejabat negara. Ini menjadi salah satu hal mengapa warga negara sulit untuk mempercayai pemerintah begitu. Apabila hal ini terus terjadi, maka nantinya negara Indonesia untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik sebenarnya akan sulit untuk dicapai. Maka dapat diambil kesimpulan atau poin penting dari contoh tadi. Sebenarnya dalam menciptakan suatu pemerintahan, dari petinggi-petinggi atau dari atasnya terlebih dahulu sudah harus mengetahui tupoksi yang harus dijalankan. Bukan dalam tugasnya malah mengambil hak atau menjalankan kepentingan sendiri tanpa melihat kepentingan-kepentingan masyarakat yang warga masyarakat harapkan dapat melayani publik dengan benar, dapat mendengarkan aspirasi rakyat gitu, bukan malah mengambil hak yang diberikan untuk rakyat begitu. Apabila hal itu terus terjadi, maka nantinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baiknya juga tidak akan tercapai. Nah, sebenarnya masyarakat juga akan mudah menaati peraturan yang berlaku apabila diberikan contoh yang baik dari petinggi-petingginya itu sendiri.
Nah, setelah tadi kita mendengar beberapa pemaparan, maka dapat disimpulkan bahwa dianutnya konsep negara kesejahteraan menjadikan pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus memenuhi tujuan yang hendak dicapai dalam pelayanan publik tanpa membeda-bedakan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut, pemerintah hendaknya menjadikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan AUPB untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai AUPB ini sendiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.